sudah berkesempatan bisa bertemu langsung sama Ibu Laili Indah Lestari. Ya ampun, ini orang harus tahu loh. Ini ada di bagian dari Sulawesi Tengah. Indonesia harus tahu. Dari mereka punya adat istiadat. Itu kalau bukan kita yang mempertahankan, kita yang Siapa lagi yang lagi? publis Itu keluar nanti akan hilang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing with you kali ini sudah berkesempatan bisa bertemu langsung sama Ibu Laili Indah Lestari. Jauh-jauh dari sini, Bu. Ya. Jauh-jauh dari sini. Maksudnya Jauh-jauh iya. dari sana ke sini. Biar lucu. Oh ya, lucu. Anda lucu. Seneng banget. Pasti seneng banget bisa ketemu dengan kalian. Iya. Muda Palu yang benar-benar kreatif dan juga banyak banget hal-hal positif yang dilakukan. Iya. Salah satunya adalah ini ya. Ini suatu kehormatan, Bu, buat kita bisa didatangi Ibu Laili Indah Lestari. Indah Lestari. Ibu ini Ibu Laili Indah Lestari ribet. Fotografer. Iya. Penulis juga. Sama cultural traveling. Nah, Ibu Indah Lestari ini sudah mengeparkan Indonesia dengan karya-karya Wonderland Indonesia. Wow. Menggemparkan. Iya. Gila banget. Soalnya sudah Bahasanya luar biasa. Menggemparkan. soalnya saya lihat sudah masuk di liputan 6. Itu sempat saya baca, Bu. Oh, Di Google. oh gitu ya. Iya, itu ada. Iya. Saya bilang, wah, story-nya Ibu lumayan ini. Mantap story-nya, Bu. Itu mungkin media ya yang Iya. kadang saya sendiri nggak tahu tiba-tiba ada beritanya di mana di mana. Oh, di iya. mana. Tapi itu mungkin salah satu apresiasi saja dari media dengan segala kegiatan yang Iya. dilakukan gitu. Saya penasaran, Bu. Saya mau tanya, kira-kira awal mula Ibu Indah bisa terjun di dunia culture traveler ini gimana sih, Bu, ceritanya? Jadi panggilnya jangan salah. Culture traveler ya. Iya. Jadi kalau ngomongin culture traveler itu kenapa sih kok bisa suka banget sama culture traveler? Awalnya memang kan basically saya sebagai seorang fotografer yang kadang hunting ke daerah-daerah. Iya. Saya melihat sesuatu bahwa budaya Indonesia itu luar biasa keren banget dan banyak juga beberapa budaya yang belum tereksplor dengan baik gitu. Oke. Banyak orang yang belum tahu tentang budayanya sendiri. Padahal ini kita harusnya bangga dengan budaya kita sendiri. Nah di situ secara otomatis saya tergerak untuk menginformasikan secara luas tentang budaya Indonesia yang saya datangi. Makanya di situ kegiatan saya salah satunya adalah mengenalkan untuk mempromosikan Budaya-budaya. untuk keseniannya, pakaian adatnya, dan bahkan juga budaya itu memang luas sekali. Ada makanannya, kulinernya, dan ada juga wastranya. Wastra ini apa sih, Bu, wastra? Wastra itu adalah kain ya sebenarnya. Oke. Dan ini wastra itu kayak misalnya batik, songket dan juga tenun itu termasuknya wastra. Dan memang sebagian orang berpikir anak-anak muda khususnya bahwa wastra itu kayak kesannya jadul ya. Terus udah kayak gitu kesannya tuh kayak Kuno gimana gitu ya. itu keundangan resmi banget. Padahal ini yang harusnya saya share buat kalian anak-anak muda di rumah, khususnya buat anak-anak muda di Palu, bahwa yang namanya wastra tuh keren banget loh. Wastra itu juga bisa tampil stylish, kece, asik buat nongkrong, asik buat hangout, dan nggak melulu formal. Jadi informal juga sekarang udah kaku lah pokoknya. Udah kaku. Kayak yang Ibu pakai. Iya, coba tebak. Ini wastra dari mana? Dari mana? Wastra dari mana? Wastra Yang mengaku. kamera yang sebelah mana? Wastra dari mana? Ini kalau misalnya datang ke setiap daerah, dan sekarang ini lagi judulnya nih kan, ke Palu, itu pastinya saya pakai wastra yang dari Sulawesi Tengah. Jadi ini adalah wastra kebanggaan kalian loh,
Oh ya? Ini wastra kebanggaan kalian. Ini adalah tenun Donggala. Donggala. Tenun Donggala dari Sulawesi Tengah. Ini Ada keren sarungnya banget. juga kan? Ada sarungnya Ada juga. Iya, iya. sarung, ini juga. sarung. Oh ini sarung dijadikan sarung. Dibikin kemeja apa no? Kemeja atau gimana Bu? Ini bukan baju lah pokoknya. Baju. intinya ini, baju. atasan lah ya, atasan Iya, yang iya. simple dan ini bisa dipakai buat jalan. Nggak mesti harus pakai sarung, nggak mesti harus pakai pakaian adat. Ini bisa jalan ke mall, ini bisa jalan kemana aja dengan santai, Modern. modern, Ah. casual dan nyantai gitu. Iya, Santai. soalnya Kelihatannya seru jadinya, jadi unik. Cinta budaya. cinta budaya. Ya, karena Culture traveler. itu adalah bagian dari budaya. Iya, iya. Yang namanya wastra tadi kan. Oh, oke oke. Jadi ya kita emang Kenapa saatnya, kita harus cinta budaya? Kalau menurut Ibu? Iya. cinta budaya wajib ya, karena budaya itu adalah salah satu nilai-nilai turun temurun dari leluhur kita yang Oke, kita oke. juga harus adopsi sekarang nilai-nilai baik tersebut dan kita punya kewajiban untuk mempertahankannya. Iya, iya. Kalau nilai-nilai tersebut kita nggak pertahankan, dia akan tergerus dan akan hilang. Sedangkan Iya. pengaruh dari luar era globalisasi ini itu udah banyak banget pengaruh budaya-budaya luar dan menganggap anak-anak muda yang kekinian, ya kan, anak-anak muda yang di rumah bahwa budaya luar tuh lebih keren loh gitu. Iya, iya, iya. iya. Oh iya ya, budaya-budaya luar tuh kayaknya kesannya lebih asik gitu. Padahal justru sudah saatnya lah sekarang anak-anak muda itu mulai membuat budaya kita sendiri justru jadi tren. Mengangkat Dikenal. budaya. Ya, lah jadi tren dan orang-orang di luar yang justru dong ngikutin budaya kita. Iya dong, Iya masa harus kan? kita yang ikut budaya Iya. luar? Iya, Justru betul, budaya kita betul. yang harus dikenal dulu. Iya. Iya dong. Mindsetnya Jadi tren. yang harus di ini. Gimana caranya supaya kita berpikir bahwa budaya kita udah paling keren deh. Kita punya beberapa provinsi, kabupaten, itu macem-macem banget. Iya. Coba kalau kita bangga dengan kita pakai baju adatnya. Iya. Baju adat nggak ribet kok. Sekarang pernak-perniknya juga kita bisa pakai gelangnya. Iya, terus, iya. Lucu-lucu malah. lucu-lucu etnik gitu kan, aksesorisnya, bajunya itu kita pakai dan kita anggap itu adalah salah satu etnik gitu, etnik Iya. terus kekinian gitu kan, karena Oke, itu oke. kita bangga dengan hal itu. Terus apalagi kalau misalnya kita punya kesempatan punya temen Iya. orang-orang luar negeri ya, baik di media sosial atau ketemu langsung, kita promosiin dong. Ini loh punya baju dari Wilayah saya. iya wilayah saya dari Indonesia gitu. Udah saatnya sih kayak gitu kayaknya. Oke. Sama ini kan kemarin wastranya ini Donggala. Berarti kemarin sudah ke Donggala. Oh iya, kemarin belajar nenun di Donggala. Oh, Oh, ya? belajar. Iya dong. Terus kemana aja? Ke Donggala belajar nenun di Donggala. Iya. Terus ke Kulawi belajar membuat kain kulit kayu di Kulawi. Kulit kayu. Kain kulit kayu prosesnya. Udah gitu terus budayanya juga di sana disambut sama masyarakat setempat dengan sangat luar biasa ramah. Dan Sulawesi Tengah khususnya nih ya, Iya, iya. Palu dan kota-kota lainnya di Sulawesi Tengah tuh punya cerita tersendiri, punya kisah tersendiri yang benar-benar kena di hati. Oke. Berkaitan dengan culture traveler, ada serangkai cerita yang benar-benar membuat semakin cinta Indonesia ya tepatnya di Sulawesi Tengah salah satu. Berarti Ibu merasa, wah, bagus banget tempat ini. Punya nilai, punya cerita punya tersendiri. poin. Cerita itu dengan mengenal budaya-budayanya yang khas. Salah satunya adalah di suku Bada. Suku Bada. Suku Bada itu pertama kali terpesona sama budaya yang ada di Sulawesi Tengah. Oh, yang Apa-apa yang membuat ya terpesona itu pertama kira-kira kali? apa? Masyarakatnya. Masyarakat. Kenapa masyarakatnya Bu di sana? Jadi Soalnya kita, hati-hati. ya soalnya kita, saya pribadi personal mungkin baru sekali ke sana Bu. Masyarakat Bada, suku Bada Sulawesi Tengah. Jadi waktu itu memang benar-benar tidak tahu, tidak mengenal kayak gimana sih yang namanya suku Bada itu. Tapi pas datang ke sana sudah disiapkan baju adat yang luar biasa keren. Jadi kayak surprise gitu ya. Dan baju adat itu indah banget, yang pakai hiasan kepala dan lain-lain. Itu ada filosofinya secara detail. Kemudian mereka menyambut dengan tari-tarian, kemudian makanan khas dan lain sebagainya. Tapi bukan hanya itu. Di dalamnya adalah hubungan Oke. antara Kekeluargaan gitu Bu. mereka itu betul-betul kayak menerima
pas saya datang ke sana seperti keluarga. Diperlakukan seperti kayak ini loh saya adalah diterima dengan baik. Iya. Bukan cuma sekedar itu, tapi benar-benar perlakuannya, sikap, kemudian juga keunikannya membuat saya betul-betul yang oh gila, ini ada loh di Indonesia. Dan satu lagi, banyak yang belum pada tahu. Bahkan mungkin kalian yang orang-orang Asli sini, belum tahu. asli Belum tahu. sini. Nah ini kan miris banget gitu kan. Itu yang Oke, terpanggil bahwa ya ampun, ini orang harus tahu loh. Ini ada di bagian dari Sulawesi Tengah. Indonesia harus tahu. Indonesia harus tahu. Iya, dari mereka punya adat istiadat. Iya, Itu iya. kalau bukan kita yang mempertahankan, kita yang Siapa lagi? siapa Yang lagi, publis itu keluar. nanti akan hilang. Kalau kita nggak beritakan, maksudnya nggak informasikan, Iya. lama-lama akan hilang. Siapa yang mempertahankan? Anak muda. Anak muda. Next, anak-anak muda ini bakalan jadi orang tua, Iya, pemimpin bangsa. Udah saatnya tanggung jawabnya adalah sekarang anak muda yang menganggap hal-hal itu adalah harus jangan sampai hilang dan tergerus. Karena Iya. itu makin hilang. Karena Soalnya makin- kalau anak muda sekarang nggak tahu apa-apa tentang Iya, budaya ini benar. kan sampai Iya. tua, anak cucunya apalagi makin nggak tahu budaya. itu dia. Makanya Kalau inilah yang saya lakukan sekarang adalah saya khawatir banget dan sangat miris gitu loh. Jangan sampai ini yang terjadi di lapangan itu kan bahkan budaya-budaya, ada beberapa budaya yang udah hilang. Ya kan, makanya kalau dibilang kenapa kok concern banget di media sosial dengan Iya. platform Lely Passion. Iya. Lely Passion itu juga mengangkat banyak tentang Indonesia banget di Iya, situ. memperkenalkan Bu. Memperkenalkan, mempromosikan, supaya apa? Supaya itu tetap bisa bertahan. Bertahan. Iya, maksudnya orang bisa mengenal Bisa dan mengenal. bisa, wah iya ya Indonesia keren. Nah itu kalau misal dilakukan juga sama anak-anak muda yang lain, dalam tanda kutip sesuai dengan apa yang kita bisa, Iya, gitu kan. Nggak mesti harus seperti saya misalnya, tapi cukup dari daerah mereka sendiri. Orang Palu, yang di Palu ada apa sih? Ayolah bangga, ayo promosi. Iya, betul. Yang di mana lagi Buol, yang Nah. di Toli-Toli, ayolah dari yang meliput dari kecil. Kalau semuanya seperti itu, Indonesia benar-benar akan mempunyai satu nilai budaya kuat yang akan akarnya udah kuat, nanti di mata internasional juga orang-orang akan lebih aware gitu. Oh iya, Indonesia sekuat itu, sebangga itu anak-anak mudanya sama budayanya. Jangan sampai punah. Iya. Saya penasaran Bu, sudah kemana semua Bu kalau untuk di Sulawesi Tengah ini? Kalau di Sulawesi Tengah itu kemarin perjalanan mulai dari Buol. Di Oke. Buol juga punya Cerita sendiri, cerita yang- poin sendiri juga. Benar-benar apa ya, ceritanya di Buol tuh kena di hati. Oke. Masyarakatnya, kepala desa, camat dan masyarakatnya, mereka tuh sangat menyambut dengan baik, Ramah. menginformasikan budayanya dengan baik. Kemudian akhirnya itu dia, ada satu hubungan personal yang sangat dekat gitu ya. Jadi saya melihat bahwa oh ya, orang-orang Buol itu ramahnya minta ampun. Kemudian dari bukan sekedar ramah, bagaimana mereka pertahankan budaya yang sampai udah lama banget tetap bertahan, dan itu ritualnya itu sakral banget. Oke. Terus saya di sana sampai terharu itu Buol. Sampai lihat Bu untuk ininya. Detail, sampai lihat detail, Oke. sampai kayak apa namanya, penentuan bulan itu dilihat di kayak kubangan air begitu. Kemudian juga ada banyak banget lah ya yang saya takut banget ya. Itu tidak semua orang tahu bahwa di Buol ada budaya yang memang itu bukan Kuat biasa lagi, budaya. sakral banget. Sakral banget. Jadi kayak punya membekas gitu loh. Saya pokoknya pengen informasiin ke seluruh Indonesia bahwa ayo datang ke Buol. Lewat video. Lewat foto, ayo datang ke tempat itu. Tempat yang pernah saya datangi, ayo datang. Iya. Supaya pariwisata kita maju. Maju ya. Ayo pada datang. Kita harus bahu membahu sekarang untuk pariwisata. Iya, pariwisata. Kita harus jangan mengandalkan satu, tapi kita harus berbuat sesuatu. Apa yang kita bisa supaya pariwisata tuh jalan. Jalan, Apalagi di masa kayak sekarang. Kalau kita
cuma menikmati untuk diri kita sendiri, ya akhirnya Iya, betul. inilah apa namanya buat diri sendiri. Saatnya untuk share Iya. supaya banyak yang lebih tahu. Apalagi makin dunia sekarang makin besar medianya kan. Ada sosmed lah, segala macam. Berarti selama ibu traveling ini, ibu tuangkan di buku. Jadi kita kan punya platform Lely Passion. Oke. Lely Passion itu basically kita di Instagram melalui foto dan video. Kemudian juga kita punya YouTube channel. Iya, iya, iya. Kemudian juga satu lagi ada website itu untuk tulisan. Nah, sekarang kan zamannya media sosial. Iya. Jadi walaupun saya seorang penulis, itu memang setiap perjalanan saya tulis. Mudah-mudahan nanti bisa bikin oke. bukunya. Tapi di situ untuk dalam waktu dekat ini, ya kan, karena itu kan harus segera diinformasikan itu di Instagram. Jadi jangan lupa nanti Instagramnya diintip. Iya, di Nama follow. Instagramnya punya ibu sendiri ya? Atau ada? Ya, itu Lely Passion. Lely Basically Passion. kalau Lely Passion itu adalah lebih ke apa namanya passion seorang Lely. Oke. Passion, hal-hal yang memang saya sukai ada di situ. Dari travelingnya. Ya, travelingnya, kemudian juga fotografinya. Fotografinya. Saya bikin konsep-konsep foto budaya itu, wastranya. Wastranya. Iya itu. Ada berapa buku, Bu, yang sudah rilis? Kalau buku itu basically perjalanannya Iya. itu kan fotografer. Saya, sebagai fotografer saya sudah nulis 3 buku. 3 buku. Iya, itu buku fotografi dan di dalamnya tentang tutorial fotografi dan itu sudah ada di Gramedia di seluruh Indonesia. Gramedia seluruh Indonesia. Seluruh Gramedia Indonesia. seluruh Indonesia dan ada online-nya juga. Ada online-nya juga. Dan dari Luar negeri, Bu, sudah. oh ya sempat juga ke luar negeri ke Oke. beberapa dijual juga di sana dan setelah itu baru apa namanya dari fotografi itu ya tadi saya ke culture travel. Oh, Gara-gara fotografer. Foto. Gara-gara Sering potret, hunting-hunting. hunting-hunting. Nah itu beda banget. Ya. berarti perjalanan yang seru, Bu, ketika foto. Yang paling seru tuh hampir semua punya cerita dan kisah Oke. tersendiri. Kalau ngomongin kita karena lagi di Palu nih, Iya, kita iya. ngomongin Sulawesi Tengah ya. Kalau dari Sulawesi Tengah sendiri, yang paling berkesan banget itu hampir semuanya punya cerita. Tapi diawali dari Bada, suku Bada, kemudian suku Kulawi. Iya, iya, iya. Kulawi di sana orang-orangnya juga sampai sekarang masih keep kontak, masih datang ke sana. Ada pembuatan kulit kayu, ada seorang nenek di sana Ida Tobani yang betul-betul kayak punya kisah lah ya saya sama Iya. dia gitu kan karena itu dia perjalanan tuh bukan cuma sekedar perjalanan tapi Iya, kita iya. menemukan karakter seseorang Karakter, akhirnya cerita. akhirnya ada sebuah cerita gitu ada kisah tersendiri kemudian Buong masyarakat di Buong Oli-oli dan Napu Oh, Napu sudah sana juga. Pekurehua itu juga Pekurehua. Pekure. Hua. Gua Di itu apa? Pekurehua itu ada satu masyarakat Pekurehua di Itu sana. nama daerah di Napu. Nama daerah masih pedalaman banget. Di sana di pedalaman Pekurehua itu di apa namanya betul-betul budayanya masih kental. Di sana juga banyak batu-batu megalitikum. Ya, ketemu Wah, dengan itu ketua apa? adatnya, kemudian dipakaikan baju adatnya. Waktu itu menghadiri pernikahan yang sakral. Disambut seperti itu, Bu, ya. Nah, itu kebetulan mereka karena saya datang khusus untuk mempelajari budaya, akhirnya Iya, mereka membuat satu ritual gitu, yang mereka sendiri buat itu juga berkesan banget. Ada upacara penyambutan apa dan itu ya mereka tuh orang-orang yang ada di suku-suku tersebut tuh kayak sangat menghargai ya Iya. ketika kita datang gitu. Kita disambut sebagai tamu kehormatan karena kita punya tujuan baik untuk mempromosikan melestarikan budaya mereka dan itu sangat membekas di hati, sangat terkesan banget. Dalam, Bu, ya. Sangat dalam. Orang Sulawesi Tengah itu punya kesan baik
selama saya di sini sambutan Disambut dengan baik terus ya. Iya, mereka itu sangat-sangat punya cerita. Berarti semuanya punya kesan budaya yang masing-masing Iya, ya. bener banget. Selama ibu mutar-mutar cerita seru budaya itu masing-masing Iya, ya. berbagai macam karakter ketemu. Mm-mm. Ada yang karakternya punya cerita lah. Punya cerita. Bukan cuma itu, tapi perjalanan menuju ke sana juga punya cerita. Punya kendala-kendala apa saja kira-kira Bu? Kendalanya ya sebenarnya kalau kendala tuh setiap tempat yang dituju kan banyak ada cerita tersendiri. Iya. Tapi ada juga kisah yang kayak saya datang ke tempat itu jalan aksesnya susah, longsor, banjir bandang kayak di Kulawi. Oh itu sempat ketemu Kemarin saya baru datang. Oh. Semalam saya baru pulang. Jadi gimana Bu rasanya Bu? Oh, ini baru pulang dari Kulawi. Rasanya gini ya, jadi pas berangkat itu jalanannya udah kayak itu bekas banjir bandang, bekas longsor. Aksesnya susah. Pulang nyampe sana hujan besar. Lagi di hutan, Iya. potong kulit kayu, pohon, hujan langsung besar. Brek. Kita pakai baju adat, saya pakai baju adat. Langsung hujanan itu waktu itu. Langsung cari tempat berteduh, hujan. Pulang-pulang kita udah tengah malam Iya. karena nunggu hujan. Aksesnya di jalan itu udah kayak mobil udah kayak tegang lah ya, udah gelap banget, mobil udah miring-miring, licin dan lain sebagainya di bawah jurang. Jadi udah kayak mulut udah komat kamit tuh, Oke. udah, aduh ini udah deh. Ada ular lewat. Oh ada ular. Itu sama-sama timnya Bu? Berangkat ke Iya, sana. kebetulan saya ajak tim saya ke sini karena ke setiap tempat pasti sekarang kan saya bikin tim tersendiri. Dulu saya cuma berdua gitu sama suami, sekarang suami saya makin sibuk. Sekarang bareng sama tim-tim saya bikin tim sendiri. Dan mereka itu juga ngerasa kayak Happy itu juga. happy juga. Sebenarnya antara deg-degan, memacu adrenalin, tapi setelah melewati itu, wih seru ya, Seru, pengalaman ya. banget. Sampai kita lihat ular lewat, itu seru. ngeri-ngeri sedap berarti. Iya. Keren. Mantap. Tapi selain Sulawesi Tengah, kemana kira-kira Bu? Selain Sulawesi Tengah, ya keliling-keliling Indonesia lah ya. Ya, belum semuanya sih, tapi kita sudah lagi running supaya budaya-budaya Indonesia yang unik tuh bisa kita datangi. Sudah sampai ke Gorontalo juga tadi katanya. Ya, Oh Gorontalo sudah juga. Gorontalo juga, ampun deh, Gorontalo. Jadi setiap daerah tuh kayak ada nilai hipnotis ya gitu, Iya. pengen balik lagi. Gorontalo pengen balik lagi ke sana. Iya. Ketemu dengan wastranya, ya, orangnya, bagaimana orang yang masyarakatnya yang mengenalkan itu punya komunikasi yang baik, akhirnya saya pengen balik lagi. Kemudian budayanya, para lembaga adatnya, itu ya sama lah, semua tuh punya kisah. Cerita masing-masing. Wow. Nah, itu pelajaran buat kita anak Buat muda, kita semua anak muda. Jangan malu memperkenalkan budaya. Budaya kita Jangan sendiri. malu pakai buatan dari daerah sendiri. Udah saatnya Apalagi sih. kayak wastra, kayak batik, jangan malu. Dan emang udah saatnya banget kalau kita itu bangga sama produk lokal dalam negeri buatan anak bangsa, karena Betul. buatan anak bangsa itu adalah diri kita. Diri gitu. kita, ya. Kalau kita nggak bangga sama diri kita, ya gimana gitu, kita harus tampil percaya diri di mata dunia lah ya istilahnya. Jadi produk-produk dalam negeri itu lebih keren daripada produk manapun. Itu apalagi yang buatan handmade. Itu Handmade apalagi. Jadi kan cinta budaya sama dengan mencintai diri sendiri. Iya. nah, benar, Iya kan? setuju banget. Anda cinta sama diri sendiri? Iyalah jelas. Masa? Cinta sama diri sendiri berarti kita cinta sama kepada yang menciptakan. Wow, berat gila. Religius. Tapi itu betul ya. Ya betul. Itu saling berkaitan. Cinta di atas, cinta sesama ya. Betul. Itu ngomongnya udah dalam dia. udah melebihi dari Segalanya. Anaknya memang dia religius, tapi suka nyolong dompet. saya udah curiga tadi. Dalam hati udah ngelirik ke Iya, makanya tadi terus.
Dia duduk agak rapat-rapat dekat-dekat, jangan hati dompet. Gak bercanda. Ini agak Awas bawa kadang-kadang. dompet, hati-hati nanti ya. Jangan dompet saya hilang lagi. Gue kalau hilang dia bu. Udah. Berarti next selanjutnya kemana Bu? Setelah dari Sulawesi Tengah. Next nih pulang dulu lah ya. Oh pulang dulu. Ya istirahat dulu sebentar, paling buat tulisan perjalanan. Oke. Terus juga pilih-pilih foto ya kan yang perjalanan ini. Terus nanti baru sekarang sih saya lagi concern ke wastra, salah satunya budaya dan wastra ya. Kayak batik, itu batik tuh keren loh. Iya. Keren banget, jangan salah, batik Parah. Sulawesi juga ada tuh keren. Batik, pengen keliling batik-batik yang belum dieksplor daerah mana. Kemudian selain batik yaitu budaya-budaya yang lebih khas lagi. Iya. Jadi buat kalian di rumah yang nonton acara ini, kalau misalnya ada budaya-budaya yang unik, yang Iya. khas, terus juga yang memang belum terekspos, bisa share-share lah supaya nanti kalau memang menarik nanti bisa saya datang gitu. Oke. Ibu Oke, punya oke. channel YouTube juga kan ya? Ada Lely Fashion. Lele Fashion. Itu di subscribe. Itu, keren-keren itu. Traveling. Semua berkaitan dengan Yang kita traveling budaya. Subscribe dong. Batik yang Ibu suka. Sebenarnya nggak ada yang dikotak-kotakin, oh batik ini lebih bagus, batik ini lebih bagus. Karena punya ceritanya masing-masing. Cerita Karena masing-masing. punya Isinya motif masing-masing. Motif masing-masing. Batik Sulawesi, motif Sulawesi, Iya. batik dari Jawa di sana Solo, Madura, Iya, Cirebon, Indramayu, terus masing-masing punya kelebihan masing-masing. Tapi cinta kita terhadap batik itu tumbuh lebih besar besar. banget ketika datang ke tempatnya, tahu prosesnya, Oh. kemudian tahu keunikannya beda loh sama batik lain. Iya, Contoh batik Indramayu ada teknik complongan yang dipakai sisir-sisir. Ya Oh, ampun oke. susah banget loh itu buat. Itu yang paling susah apa kira-kira Bu? Pembuatannya itu ya batik. Batik tuh adalah semuanya susah. Oh susah. Batik itu tidak ada orang yang klaim bahwa batik itu buatan satu orang. Batik itu buatan Berkelompok. gotong royong. Ada yang nyelup, ada yang gambar, ada yang konsep, ada yang nyanting aja bisa berapa orang Itu cuma mau buat satu kain. satu kain. Dan itu butuh waktu yang lama banget. Itu batik tulis. Makanya kalau saya bilang saya cinta banget sama batik karena saya menghargai prosesnya. Prosesnya. Kalau saya datang ke daerah-daerah dan melihat bagaimana batik rumahan itu berproses, Iya. itu rasa kayak rasa bangga banget sama Indonesia gitu. Itu adanya, itu jangan sampai loh itu diklaim itu punya Indonesia. Iya, apalagi itu buatan tangan ya kan. Itu buatan Indonesia, buatan tangan, lama banget prosesnya dan lagi punya nilai. Jangan sampai lewat Bu ya batiknya. Jangan sampai ada yang ngaku-ngaku. Oh, oke. Kapan pulang rencana berapa hari dulu udah mau balik lagi kan? Ini udah mau balik, kan udah lama nih Di sini udah berapa lama? Di Palu. udah sekitar 2 minggu, 3 minggu, 2 minggu lebih lah. Jadi gini loh, niatnya tuh cuma 2 minggu, seminggu malah. Nah, Tahu-tahu jadi 2 minggu. 2 minggu, 2 minggu dapat kemana aja tuh? Dari Gorontalo, awalnya dari Gorontalo ya, 2 minggu berarti. Dapat daerah apa? Buol, Toli-Toli, Iya. Pulawi, kemudian eksplor Odonggala, kemudian sama eksplor alamnya juga kemarin. Tapi tetap pakai baju adat. Jadi kemarin ada beberapa bikin konsep baju adat Sulteng. Ada yang pakai baju Donggala, baju Badak, dan Iya, lain-lainnya. iya. Saya kumpulin jadi satu, habis itu kita menari masing-masing dari daerah itu di Wah, pinggir seru. pantai sambil menikmati sunset. Itu Dalam 2 Donggala. minggu itu. Dalam 2 minggu. Ingat sekali, memang cinta budaya. Tiap hari hampir udah Cinta kayak Indonesia. Ya, tiap hari tuh hampir udah kayak besok saya harus apa lagi. Besok harus apa lagi. Capek. Kaki tuh udah kayak aduh. Kalau balik ke hotel tuh udah kayak kok capek banget Tapi ya. Tapi puas, Bu, ya? Tapi- excited itu. Besok pagi-pagi pas bangun, saya harus buat sesuatu lagi. Kayak gitu, untuk budaya Indonesia. Capek. Wow. Ya. Dipikirkan. Jadi udah oleh-oleh nih. Udah bawa oleh-oleh apa aja? Oleh-oleh itu yang pasti yang paling mahal adalah oleh-oleh ilmu. Pengetahuan dan Oh, iya, pengalaman. iya, betul, Itu betul, nggak bisa betul, ditukar pakai nominal. Jadi ya itu dia, karena ini sebuah passion. Jadi capek banget. Bahkan kita sakit-sakit pun kan. Iya, Maksudnya kan ada ya, kan diforsir tuh.
malam sampai malam, kehujanan di lapangan apa, minum obat, istirahat, besok semangat baru. Fight lagi nih. Semangat. Iya. Oke. Iya, dan kita udah jauh-jauh loh datang ke sini, ke Sulawesi Tengah, itu betul-betul ya harus maksimal gitu kan. Jadi semangat yang capek itu udah nggak berasa karena semangatnya lebih tinggi dari capeknya. Ya, yang penting puas Bu ya. Kalau dia caper. Kalau dia caper sama apa? Caper apaan sih? Caper apaan? Cari perhatian, Bambang. Cari perhatian itu nggak apa-apa dong. Kalau cari perhatiannya sama hal-hal yang positif itu oke dong. Betul. Iya dong. Asal Kalau jangan cari dia- perhatian sama dompet orang. Oh itu nyari tahu isi dompet orang Ini justru dia. gara-gara dia sini Bu. Iya, jadi capernya setiap datang ke suatu tempat dompet orang diperhatiin. Iya. Awas hati-hati nih yang ada di kafe ini. Jadi teman saya caper. Caper. Persenan. Oke. Keren sekali. Jadi sudah kemana-mana. Wow, saya sampai Masih banyak mikir lah. sih Nggak, mikir gimana? apa bisa secinta itu sama budaya Indonesia. Bisa Itu keren sekali Bu kalau menurut saya. Kalau dibilang bisa jatuh cinta berat sama Indonesia, budaya Iya. Indonesia, wastra dan lain-lain, itu berdasarkan bukan hanya sekedar orang kalau jatuh cinta tuh kan pasti ada sesuatu kisah. Nggak mungkin Betul, jatuh cinta betul. tuh cuma dalam ucapan. Sekedar Gue cinta gitu kan, nggak bisa kayak gitu. Tapi ada satu peristiwa yang membuat jatuh cinta. Nah, kalau Iya. Lelytation sendiri, Ah. ya kan, perjalanan Lelytation itu jatuh cinta karena turun ke lapangan, karena memang terjun langsung melihat fenomena budaya-budaya yang ada, bergaul, kemudian bergaul dengan warga lokal, mempelajari, belajar, semua itu karena belajar. Tak kenal maka tak sayang, Tak kenal maka tak sayang. tak sayang maka tak cinta. Gitu. Betul. Jadi pas belajar itu memang punya keinginan lah. Pas belajar banyak hal-hal yang wah ini bagus banget. Ini gini gitu. Ketakjuban, terus juga rasa-rasa kagum gitu. Rasa kagum. Disitulah mulai jatuh cinta. Setelah jatuh cinta, kalau udah jatuh cinta kan kayaknya pengen tuh untuk mempublikasikan. Ya. Iya. Iya ini loh, ayo dong cintai dong yuk kita sama-sama. Ibarat orang kalau udah pacaran kalau sudah cinta sama cowoknya pasti dibangga-banggain Iya, kan betul, di luar. Iya. Jatuhnya kayak begitu. Tapi dibangga-banggainnya juga sesuai dengan Sesuai. inilah apa rasionalitas sesuai dengan Iya. kenyataan. Informasi yang betul-betul nggak dikurang-kurangkan, nggak dilebih-lebihkan Nggak ditambah-tambah. karena ini adalah sebuah nilai budaya gitu kan. Gitu. Gitu. Oke. Itu yang terpenting. Sama yang terkeren itu tadi oleh-oleh yang paling penting itu adalah Ilmu. Karena di setiap perjalanan pasti kita mendapatkan ilmu. Ilmu baru. Benar. Oke Ibu. Terima kasih banyak Bu. Ya. Sudah menyempatkan Ibu waktu, Laili Indah Lestari. sudah berbagi ilmu. Banyak poin-poin yang diceritakan dari Ibu Laili. Terima kasih juga untuk anak-anak muda Iya. yang ada di Palu khususnya dan juga ada di Sulawesi Tengah yang menonton acara ini. Yang pasti saya berharap bahwa untuk budaya kita, khususnya budaya Indonesia, Iya, kita siap. harus bangga sebagai anak muda, bangga sama budaya kita. Kemudian juga kita juga jangan malu untuk pakai wastra, batik, tenun. Ingat teman-teman, jangan malu pakai wastra. Nah, itu catatan penting sih. Iya. Dan kita harus mulai menjadikan budaya kita sendiri adalah tren sekarang. Mulai dari sekarang dan seterusnya. Ah. Oke. Nah, buat teman-teman Sing With You, tadi sudah mendengarkan Ibu Laili Indah Lestari. Banyak poin-poin, kesan-kesan, pesan-pesan yang bisa semua kalian ambil. Pinpoint kayak nama kafe ini Pinpoint. Pinpoint. Kita sekarang lagi berada di Pinpoint. Di Jalan Gatot Subroto, pas depan SMA 1. Thank you Pinpoint. Oh iya, jangan lupa subscribe, Like. comment, and share. Sampai ketemu di Sing With You berikutnya. Thank you. Terima kasih banyak Ibu. Oke.